Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan judul presentasi video atau audio podcast di media sosial dalam pembelajaran. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Ariana Oktaviani, kemudian ada teman saya, Cici Wulandari, kemudian ada juga Marsyanda Syauma Kainia. Baik, untuk yang pertama, ini adalah kekuatan video dan audio podcast dalam pembelajaran. Nah, kekuatan yang pertama yaitu aksesibilitas dan fleksibilitas. Jadi, dengan video ataupun audio podcast dalam pembelajaran, maka materi ajar ini bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kemudian visual dan audio meningkatkan pemahaman. Jadi dengan gambaran visual maupun audio yang ditampilkan, ini mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, menampilkan berbagai perspektif dan narasumber. Kemudian yang keempat yaitu mengakomodasi berbagai gaya belajar, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Jadi peserta didik ini pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, melalui video ataupun audio podcast ini, itu mampu mengakomodasi seluruh gaya belajar dari masing-masing peserta didik, baik yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Kemudian yaitu video podcast mengikuti tren teknologi terkini. Setelah itu yang terakhir yaitu konten yang diberikan ini bisa lebih variatif sehingga bisa menarik dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Marsha. Baik. Melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai kelemahan video dan audio podcast dalam pembelajaran. Tentu jika ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Dalam membuat video dan podcast itu sangat membutuhkan kualitas tinggi yang membutuhkan peralatan dan software yang memadai. Tentu hasil yang dihasilkan nanti diharapkannya juga yang bagus kan, mulai dari gambar maupun audionya. Kemudian, jika tidak diproduksi dengan baik, dapat mengurangi efektivitas materi pembelajaran. Nah, jadi di dalam podcast, video maupun audio harus tertata dengan rapi alurnya. Jika terlalu bertele-tele, itu tidak sesuai atau mungkin akan sedikit menjenuhkan yang mendengar dan melihat. Tentu dalam penyampaian materi akan tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk membuat video podcast yang berkualitas baik. Sesuai yang di atas tadi, dalam pembuatan video dan audio tentu menggunakan software yang bagus juga dan tentu harganya juga sangat mahal jika menggunakan software yang sangat bagus. Halaman selanjutnya, dari kekurangan tadi tentu ada peluang yang dari luar video dan audio podcast dalam pembelajaran. Siapapun dimanapun dapat mengakses dengan gratis. Tentu di era sekarang seperti platform TikTok, Instagram, YouTube itu sangat mudah diakses dan sangat gratis. Kemudian podcast dan video dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk proyek pembelajaran. Sesuai dengan platform tadi, sangat memberikan referensi banyak untuk kita sebagai calon pendidik nantinya bisa menggunakan itu. Kemudian podcast dan video dapat menghubungkan siswa dari berbagai belahan dunia. Kenapa bisa demikian? Karena aksesnya yang bisa dijangkau oleh banyak orang, baik itu dari utara, selatan, barat, timur, maka dapat menghubungkan siswa dari belahan dunia manapun. Kemudian mendorong pembelajaran mandiri siswa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena siswa
melalui platform yang saya jelaskan tadi, siswa dapat mencari sendiri, search sendiri. Ketika dia menggunakan TikTok, dia bisa mencari bahan apa, bahan pembelajaran apa ya yang besok. Misalnya besok belajar IPA, wah saya mau belajar dulu lewat TikTok, ada materi apa nih, gitu kan, sesuai dengan kelasnya. Maupun bisa lewat Google, gitu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cici. Baik, terima kasih Mbak Marsha. Akan saya lanjutkan terkait ancaman yang berasal dari luar terkait video dan audio podcast dalam pembelajaran. Ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang stabil. Jadi di Indonesia itu belum terjadi pemerataan dalam hal teknologi ya, seperti perangkat dan koneksi internet. Jadi yang di pelosok-pelosok itu mungkin akan kesulitan untuk menjangkau internet yang bagus untuk melihat video dan audio podcast ini. Kemudian yang kedua, kurangnya interaksi langsung untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Jadi pada podcast ini hanya satu arah. Jadi kita jika ingin mengajukan pertanyaan dan berdiskusi atau menyampaikan umpan balik itu belum bisa ya. Kemudian yang ketiga, siswa itu mungkin tergoda untuk melakukan hal lain sambil mendengarkan podcast atau menonton video. Jadi, siswa itu mungkin melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan podcast atau menonton video podcast itu. Jadi, siswa itu tidak terfokus hanya pada podcast yang didengarkan atau dilihat. Kemudian yang keempat, tanpa panduan yang jelas, siswa mungkin kesulitan untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam materi pembelajaran. Jadi dengan belajar mandiri tadi, melihat video atau audio podcast, siswa itu tidak ada panduan atau bimbingan dari guru karena belajar mandiri ya. Kemudian hak cipta dan keamanan konten. Jadi sekarang itu kan marak sekali plagiarisme ya. Jadi itu menjadi ancaman, salah satu ancaman dari video dan audio podcast dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi komentar negatif atau tidak pantas, karena bisa diakses dari belahan dunia manapun. Kadang ada yang menyukai, ada yang tidak suka. Itu komentar negatif itu bisa menjadi ancaman yang tidak bisa kita hentikan ya, mungkin terhadap komentar-komentar negatif dari orang-orang yang tidak suka terhadap video dan audio podcast yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah kontrol dari guru yang terbatas. Tadi karena siswa bisa mengakses kapan saja, di mana saja, jadi guru itu tidak bisa mengontrol kegiatan melihat video dan audio podcast dalam pembelajaran siswa karena belajar mandiri tadi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat contoh video dan audio. Contoh video dan audio podcast dalam pembelajaran. Yang pertama kita akan melihat video terlebih dahulu. Video podcast dalam pembelajaran. Ini ada contohnya, bisa kita lihat. Sangat menarik. Podcast. Nah, sangat menarik. Kita ini mengambil dari TikTok, dari akun IMS Visipur ya. Dia membuat video podcast untuk pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat contoh audio podcast. Jadi hanya menggunakan suara saja, tidak menggunakan gambar. Kita akan dengarkan. Nah, itu contohnya ya. Nah, contoh dari audio podcast. Jadi hanya menggunakan animasi-animasi dan suara agar lebih menarik bagi pembelajaran siswa. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Cici, Mbak Marsha. Jadi begitu teman-teman, ini adalah tadi presentasi singkat dari kami kelompok 7 tentang video atau audio podcast di media sosial dalam pembelajaran.
Nah, mungkin misalkan ada tanggapan, saran, ataupun pertanyaan yang mau ditanyakan oleh teman-teman, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.